Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran fisika kelas 11. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas bahan dan hukum Hooke. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita mendapatkan menu ya. Menu belajar kita hari ini yaitu ada materi, kemudian kompetensi dasar, evaluasi dan rangkuman. Oke, anak-anak semuanya, perkenalkan Bapak namanya Priyosikih Nugroho ya. NIM-nya 2010247366. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kita kali ini kompetensi dasar yang harus Anda kuasai apa? Yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa Anda semuanya memahami karakteristik dari elastisitas suatu bahan. Nah, Ananda, kita mulai ya materinya. Yang pertama nih, pernah enggak lihat seperti yang ada di gambar ini? Ini ada gambar karet ya, ada gambar karet. Kemudian yang ini ada pena ya. Nah, pena apa sih hubungannya pena dengan materi kita hari ini? Nah, ternyata di pena itu, lihat Ananda ya, di pena itu ada nih. Ini namanya per ya, per pegas yang ada di pena. Jadi kalau kita menggunakan pena yang ada pencetannya, ketika kita tekan dia, kemudian bola pena itu kan keluar. Setelah itu baru kita gunakan untuk menulis. Setelah kita pencet lagi, baru dia sembunyi lagi. Nah, kemudian karet, ya karet, tahu ya karet? Kita tarik, kita lepas, dia balik seperti semula. Ada lagi yang gambar ketiga nih. Nih, ini gambar apa ini? Gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar shock breaker. Ini biasanya ada di kendaraan bermotor. Ada di motor atau di mobil ya. Ini fungsinya sebagai peredam kejut. Kok bisa begitu? Iya, karena ketika benda ini shock ini mendapatkan tekanan, kemudian dia akan berusaha mengembalikan tekanan itu ke keadaan semula ya. Nah, ini shock breaker. Jadi ada karet gelang, kemudian ada pena ya, kemudian shock breaker. Nah, ini adalah bahan-bahan yang mempunyai yang memiliki sifat elastis. Ya, artinya dia bisa kembali ke keadaan semula. Oke. Nah, lihat nih sekarang nih. Nah, di sini ada plastik, ya, gambar plastik. Kemudian ada ini apa nih? Betul sekali, ini adalah plastisin ya, plastisin. Biasanya ini digunakan untuk anak-anak TK, anak-anak PAUD untuk bermain, untuk membuat suatu karya mereka ya, di bentuk-bentuk boneka, bentuk bola, bentuk kotak ya. Itu plastisin. Kemudian ada lagi yang ketiga, gambar ketiga apa nih? Ya, ini tanah liat. Nah, jadi ketika contoh gambar ini, coba kita lihat kalau plastik kita tarik. Dia memanjang? Iya, betul sekali. Dia akan memanjang. Tetapi setelah kita lepas, gaya kita lepaskan, apakah plastik itu akan kembali? Ayo, jawabannya kembali enggak? Iya, betul sekali. Dia tidak akan kembali. Dia akan tetap seperti setelah kita tarik tapi memanjang. Plastisin juga begitu. Ketika kita tekan, dia berbentuk bulat, kita lepaskan, apakah dia akan menjadi kotak lagi? Tidak, betul sekali ya, mantap. Dia akan tetap bulat. Demikian juga dengan tanah liat ini. Tanah liat ini ketika kita bentuk-bentuk gitu kan,
kita tekan, gepeng gitu, kita lepaskan, dia tetap gepeng. Nah, sifat seperti ini yang Bapak sebutkan tadi, itulah yang disebut dengan sifat plastis. Oke, Nanda ya, ngerti ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi elastisitas itu apa sih? Merupakan kecenderungan bahan padat mas tentunya ya, untuk kembali ke bentuk aslinya setelah mengalami cacat. Maksudnya setelah mengalami perlakuan gaya yang bekerja pada dia. Ya, contohnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada pegas, ada karet gelang, ada pet dan sebagainya. Nah, sementara jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat yang plastis. Nah, contohnya yang sudah disebutkan tadi ya. Nih contohnya ada plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan lain-lain. Nah, itulah sifat elastisitas suatu bahan. Ada yang elastis dia, ada yang plastis. Kemudian nih, nah elastis dan plastis. Perhatikan, kalau kita punya sebuah per atau pegas, kemudian kita punya sebuah plastisin, bentuk awalnya pernya seperti ini ya. Nah, plastisinnya bentuknya bulat. Kemudian per tadi kita tarik dengan gaya tertentu. Kemudian plastisinnya juga kita tarik dengan gaya tertentu. Ya, bentuknya kan seperti ini yang pegas sama plastisinnya. Nah, setelah itu gaya yang kita perlakukan tadi kita hilangkan. Apa yang terjadi? Maka pegas akan kembali ke keadaan semula, ya seperti ini. Ya. Nah, terus yang plastisin tidak, dia akan meninggalkan bentuk terakhir setelah dia dikasih gaya tadi. Ya, itulah sifat elastis, perbandingan sifat elastis dan sifat plastis. Ada pertanyaan Ananda? Kalau ada pertanyaan, chat di bawah ya. Oke, nah kita lanjutkan nih. Sebuah benda yang memiliki sifat elastis, contohnya tadi per gitu kan, karet gitu. Apakah selamanya akan elastis? Gimana kira-kira jawabannya? Iya, betul sekali. Tidak selamanya akan elastis. Dia hanya akan elastis ketika, nah perhatikan nih grafik nih, Bapak sampaikan grafik nih. Ini adalah grafik gaya dengan pertambahan panjang. Dia akan memiliki sifat elastis jika dia itu berada pada titik 0 sampai titik B. Nah, inilah yang disebut dengan area deformasi elastis. Jadi ketika gaya yang kita berikan itu misalnya dari titik 0 nih, kita berikan gaya kepada suatu buah pegas, gitu kan? Pegasnya kan memanjang ya. Kemudian kita tambah lagi gayanya, gitu kan? Maka dia akan mengalami proses batas elastisnya. Dia akan melengkung dari A ke B itu melengkung nih. Ini titik B merupakan titik batas elastis. Nah, kita tarik, udah mentok di titik A, kita tarik dengan gaya tambahan lagi, maka dia akan melengkung grafiknya, tidak linear lagi ya. Dia akan melengkung menuju titik B. Nah, ini di sini batas elastis. Kalau benda atau pegas tadi yang sudah mulai titik B, kita tarik dengan gaya yang lebih besar lagi, nah, maka dia akan masuk pada titik C atau titik tekuk ini. Nah, antara titik B sampai titik D, inilah yang disebut dengan daerah deformasi plastis. Jadi, benda yang elastis tadi sudah tidak elastis lagi. Ketika kita punya per, kita tarik, tarik terus sampai batas titik B, kita tarik lagi, maka nanti akan per tadi sudah tidak elastis lagi, tapi menjadi sebuah plastis, memiliki sifat plastis. Artinya ketika kita lepaskan, dia akan per itu tidak kembali ke keadaan semula. Ya, kalau kita tarik lagi, maka dia akan mencapai titik D. Ya, titik patah. Titik D ini adalah titik patah. Sudah tidak atau titik hancur, dia akan hancur atau patah gitu ya. Nah,
Jadi dari B ke D ini merupakan deformasi plastis. Kemudian yang O sampai B ini adalah deformasi elastis. Begitu ya. Jadi elastis sama plastis. Tidak selamanya elastis itu akan tetap elastis, karena kalau gaya yang kita berikan melebihi dari batas elastisitasnya, maka dia akan berubah menjadi plastis. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih tegangan dan regangan. Nah, gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda per satuan mass itulah yang dinamakan dengan tegangan. Nah, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Nah, seperti tadi yang disebutkan ya. Setelah pada tadi kita tarik, ini kan bertambah panjangnya. Nah, perubahan panjangnya itulah yang disebut dengan regangan. Nah, menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan tadi, nah, itulah yang disebut dengan modulus elastisitas. Ingat ya, jadi modulus elastisitas itu apa tadi? Nah, perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, modulus elastisitas atau kita namakan dengan modulus Young. Oke. Nah, rumusnya dari modulus elastisitas ini adalah tegangan dibagi dengan regangan. Nah, tegangan itu apa? Nah, ini lihat di bawah, tegangan itu adalah gaya per luas permukaan benda. Atau sigma itu F per A. Sedangkan E kecil ini apa nih? E kecil ini adalah regangan. Regangan itu rumusnya ini, pertambahan panjang benda dibagi dengan panjang awal benda. Jadi benda pertambahan panjang, misalnya kita narik bekas panjang mula-mula bekas 10 nih, kita tarik menjadi 12, ya kan? Pertambahan panjangnya jadi dari 10 ke 12 2, ya kan? Nah, kemudian dibagi dengan panjang awal bekas, panjang benda sebelum kita beri gaya. Nah, dirumuskan seperti ini bahwa E kecil atau regangan itu delta L per L0. Sehingga E atau modulus elastisitas dirumuskan dengan tau per E. Sama dengan ini ya, F dibagi A. Dibagi lagi dengan E-nya, E kecil tadi, regangan tadi apa nih? Delta L per L0. Sehingga modulus elastisitas E sama dengan, bisa dibalik ya, berarti F dikali L0 sama dengan ini, A dikali delta L. Nah, tolong cermati ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan ini. Nah, hukum Hooke. Nah, bunyinya begini nih. Jika gaya tarik pada bekas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang bekas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Ingat ya, grafik yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Dengan catatan apa nih? Tidak melampaui batas elastisitasnya. Artinya dia berada daerah deformasi elastis ya. Nah, dari titik 0 sampai B ya. Nah, begitu. Jadi kalau ini ada bekas diberi beban, selama beban itu tidak melampaui batas elastisitasnya, maka ketika beban itu dilepas, maka si bekas ini akan kembali ke keadaan semula dan dia akan selalu berbanding lurus ya. Nah, ini grafiknya. Nah, sekarang nih kita masuk ke susunan bekas. Nah, bekas itu bisa disusun dengan dua cara, yaitu ada yang cara seri dan cara paralel. Seri itu bagaimana sih, Pak? Nah, seri itu seperti ini, Nak. Nah, ini bekas 1 kita langsung hubungkan ke bekas 2. Ini namanya seri atau menyusunnya seperti gerbong kereta api gitu ya. Itu seri itu namanya. Nah, kalau susunannya seri, bekas itu disusun seri, maka gaya dan beban F itu sama dengan W, sama dengan M kali G,
ya kan? Nah, sehingga pertambahan panjangnya delta L itu adalah pertambahan panjang dari pegas 1 ditambah pertambahan panjang dari pegas 2. Pegas 1 memanjang, pertambahan panjangnya berapa? Pegas 2 juga memanjang, pertambahan panjangnya berapa? Maka pertambahan panjang total adalah pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2. Nah, konstanta penggantinya atau konstanta totalnya dari pegas yang disusun seri itu seperti ini. 1 per Kp itu akan sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Oke. Sedangkan susunan pegas secara paralel itu seperti ini. Nah, dia disusun seperti kalau kita mau paralel itu ketika kita ingin balapan lari. Nah, balapan lari sprint itu kan biasanya dia paralel dia. Seperti ini. Sehingga gaya berat itu akan terbagi menjadi W sama dengan F1 ditambah F2. Sehingga pertambahan panjang oleh pegas itu delta L sama dengan delta L1 ditambah sama dengan delta L2. Jadi delta L-nya sama. Ya, pertambahan panjangnya baik pegas 1 dan pegas 2 sama, ya. Kemudian konstanta penggantinya gimana atau konstanta pegasnya? Nah, ternyata setelah disusun paralel, konstanta pegasnya itu adalah hasil penjumlahan dari dua konstanta pegas tersebut. Nah, nih sekarang kita lihat nih contoh evaluasi, ya kan? Nah, nih perhatikan. Nah, ini soalnya. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm persegi. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya 5000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas besi tersebut? Nah, tulisan Bapak ini kalian screenshot ya, nanti kerjakan di rumah. Oke. Nah, Bapak sampaikan nih. Jadi, setelah kita belajar hari ini tentang elastisitas bahan dan hukum Hooke, maka apa sih kesimpulannya? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya. Nah, rangkumannya apa nih? Nah, ternyata kemampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada elastis itu, itulah istilah dari elastisitas. Jadi kemampuan benda untuk kembali ke kondisi awalnya, ya. Kemudian gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan tegangan dan regangan yang berupa perubahan panjang benda tersebut. Dengan catatan tadi ya. Ya, catatannya apa? Tidak melebihi batas elastisitasnya. Oke. Ya. Nah, untuk kesimpulan atau rangkuman selanjutnya apa nih? Sifat elastis sebuah benda ada batasannya dan besar gaya yang diberikan suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Nah, kesimpulan ini awalnya dibungkakan oleh Robert Hooke melalui percobaan pegas hingga akhirnya muncullah hukum Hooke. Ya. Nah, demikianlah ananda pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kemudian bisa ananda pelajari sendiri di rumah. Oke, demikian dari Bapak. Ada kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.